Udah record Ya. baru langsung. Join. Assalamualaikum Oke, Pak, Pak. selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Endra. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, santai aja, Pak ya. Dong tau tegang itu kayaknya tegang banget ya, mukanya. Ini Pak Relax aja, Hendra, Pak. Pak Hendra atau Pak Benediktus Pak? Ini, Pak Hendra Pak. Pak Hendra. Oke. Mungkin boleh Pak urai dulu, boleh. Oke, makasih, Pop. Baik, Pak Endra, saya izin bertanya. Siapa? Eh, baik, yang permasalahan yang Bapak angkat dari dalam kegiatan ini apa, Pak? Permasalahannya Pak, siswa itu belum memahami materi permainan basket Pak. Jadi kurangnya Oke. pemahaman siswa dalam materi permainan basket. Dalam hal Oke. ini saya mengambil teknik dasar passing, catch pass, dan menangkap Pak untuk anak SD. Anak SD, Pak ya. Ya, Pak. Oke, kenapa ini jadi suatu masalah, Pak? Jadi gini Pak, menurut pendapat saya setelah saya analisa dari tahun-tahun sebelum Pak ya, sebelum PPG ini saya analisa Pak, itu mereka itu kurangnya pemahaman itu dikarenakan yang pertama Pak, pada saat saya mengajar mungkin kurang media pembelajaran Pak. Contohnya hanya menonton dan juga metode dalam saya mengajar hanya ceramah toh, jadi membuat siswa itu kurang memahami dan menerima materi dengan baik Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, ini untuk siswa kelas berapa, Pak? Ini kelas 6 Pak. Oke, dasar Bapak menentukan materi bola basket, chest pass, dan menangkap itu dasarnya apa, Pak? Yang pertama Pak, dasarnya itu Pak, dikarenakan anak sebenarnya kan materi itu banyak Pak, terpecah-pecah tuh Pak ya. Karena ini saya anggap dalam permainan basket ini teknik fundamental, passing, chest pass, dan menangkap itu, makanya saya mengambil yang itu Pak, dasarnya Pak, memilih. Oke, kenapa tidak berdasarkan KD? Memang berdasarkan KD Pak, pada saat pemecahannya, Ya. pemecahan KD itu Pak. Kalau Pak siapa Pak Mama entah Pak Hendra, entah Pak ya, saya lihat EPP-nya dulu. Siapa? Hendra Oktaviadi. Oke, KD-nya ini adalah menerapkan prosedur variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan lokomotor manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Iya Nah, Pak. dari permainan berapa itu chest pass dan itu mana gerak lokomotor dan lokomotor serta manipulatifnya itu? Pak. Izin jawab Pak ya. Ya, Yang pertama Pak, gerak lokomotor itu Pak gerak yang bergerak Pak. Jadi bergerak ya dari aplikasi dan materi aplikasinya Bapak Pak. ini. Jadi misalnya lari Pak, mereka itu lari itu Pak, ngejar bola kan. Nah, itu gerak lokomotornya Pak. Contohnya kalau misalnya gerak non lokomotornya Pak, itu berdiam. Jadi mereka itu berdiam menunggu datangnya bola. Nah, aplikasinya pada saat permainan Pak. Sedangkan manipulatif itu mereka kombinasi antara lokomotor dan gerak lokomotor. Contohnya mendribel bola. Jadi manipulatif itu menggunakan alat Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus bagaimana Bapak penerapan ketiganya ini dalam pembelajaran Bapak? Jadi pada saat penerapan gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif itu Pak. Jadi skemanya nanti Pak pada saat pemecahan masalah itu saya variasikan dengan cara passing berdua sesama teman, bergerak dari titik A ke titik B. Jadi contoh Pak, misal pada saat mereka menerima bola, itu kan mereka itu kan posisinya diam Pak.
Nah, jadi Mm-mm. itu gerak non lokomotor, sedangkan gerak lokomotornya itu dia melakukan sambil berlari. Jadi variasinya berlari ke samping, Pak. Jadi passing berdua sambil lari-lari ke samping, Pak. Bergeser-geser ke samping, Pak. Oke, tadi kan di KD-nya dalam bentuk permainan. Nah, permainan apa yang Bapak gunakan? Gimana bentuk permainannya untuk dalam proses pembelajarannya itu? Oh ya. Jadi permainannya itu, Pak, mungkin Pak ya, secara tidak langsung itu permainannya itu variasi passing secara berdua, Pak. Jadi dari Yang titik lainnya ngapain? yang lainnya itu kan nanti kan bagi kelompok tuh, Pak. Bagi kelompok, nah kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga itu kelompok satu bisa melakukan, Pak. Kelompok dua dan kelompok tiga itu mengamati. Jadi kan nanti saya nyiapkan 3 bola tuh, Pak. Rencananya 3 bola untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, jadi pada saat 2 orang melakukan, antar kelompok itu nanti mereka itu memperhatikan, Pak. Memperhatikan pada saat kelompok mereka yang maju untuk melakukan permainan passing secara mandiri itu. Itu bukan permainan, Pak. Hmm, Itu melakukan. iya. Paham nggak apa itu permainan? Main itu kayak game, Pak. Ya, game kan? Mana gamenya? Bermain, Pak, Kalau game. seperti itu. Kalau seperti itu, di mana letak permainannya? Kalau menurut saya, Pak, ya dalam dalam pikiran saya, Pak, ya permainan ini. Jadi ini ke eh, salah satu kendala guru itu adalah Hmm, kurang dalam mengidentifikasi atau menelaah makna dari KD itu. iya, Pak. Itu sebenarnya permasalahan yang besar. Ya, kenapa minat siswa itu rendah? Tadi di KD itu sudah jelas. Tujuannya adalah bagaimana siswa itu memiliki pemahaman dan keterampilan dalam gerak dasar ya lebih tepatnya itu ya. Lokomotor teman pelatih itu kan gerak dasar Iya, Pak. melalui permainan. Hmm, Permainan bola besar atau tradisional. Nah, bukan konsepnya bola basket, bukan. hmm, Tidak harus harus melalui bola basket, tapi si cara bermain bola basket tidak. Tapi bola basket itulah salah satu alat ya yang bisa kita gunakan untuk mendorong siswa itu mencapai gerak dasarnya itu. iya, Pak. Nah, dalam bentuk permainan. Hmm, Nah, kadang guru itu lupa, permainan itu lupa. Jadi model pembelajaran itu lebih kesannya siswa melakukan dua-dua. Bapak tadi kan kalau dua-dua yang sisanya ngapain? Duduk manis, tidak melakukan apa-apa. hmm, Jadi efektivitas pembelajarannya tidak ada, gitu. Kurang, bukan tidak ada kurang. Nah, di satu sisi, tadi Bapak siswa mampu menjelaskan di sini kan ya PP-nya ya, iya, Pak. mampu menjelaskan, mampu menganalisis sampai. Nah, di mana letak pembelajarannya sehingga siswa mampu menganalisis? Nah, itu tolong diperhatikan harus dilaksanakan dalam pembelajaran Iya, Pak. itu ya. Tolong diperhatikan lagi Bapak ya. Siap, Pak. Oke, baik. Itu saja dari saya, Bob. Terima kasih. Baik. Eh, itu semua tertuang di dalam apa itu, Pak? Dalam RPP, Pak. RPP. Iya. Apa saja unsur-unsur RPP itu, komponennya? Komponennya yang pertama RPP, Pak ya. Yang kedua LKPD, instrumen penilaian, maaf, Pak. Bahan ajar, dan satunya lagi media pembelajaran, Pak. Bukan, urut-urutan RPP itu terdiri dari apa saja? Oh, yang pertama, Pak, identitas, Pak. Identitas. Yang kedua itu eh, KI, Pak. Yang ketiga itu KD, IPK, dan juga model, dan juga pendekatannya di situ, Pak. Media, penilaian, dan materi ajar yang akan sampaikan dan langkah-langkah dalam dalam kita mengajar, Pak. Baik itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Mungkin seperti itu, Pak. Di program itu tentu kan
apa saja yang dilakukan guru sehingga pembelajaran itu berhasil atau tidak, atau apa yang menjadi sasaran dan tujuan Mm-mm. dari program itu Mm-mm. mana? Di Oh, mana itu? Kok tidak ada? Namanya program kan harus mengacu kepada tujuan. iya Pak. Kok Tujuan tidak ada? pembelajaran. Nah, kok tidak ada tadi? Oh iya Pak. Tujuan pembelajaran Pak ya. Tujuan pembelajaran itu sebelum Pak, sebelum langkah-langkah Pak, sebelum langkah-langkah. Maaf Pak. Yaitu apa saja kandungan tujuan pembelajaran? Apa saja yang Oh yang berat. terprogram? Oh iya Pak. Tujuan pembelajaran itu Pak, yang pertama Pak, yaitu berisi tentang bagaimana siswa mampu menerapkan prinsip religius Pak. Yang kedua Pak, itu siswa itu bisa bekerja sama sportif Pak. Yang ketiga itu siswa itu bisa menjelaskan bagaimana passing. Ini kan saya passing Pak, bagaimana melakukan passing atau chest pass itu yang baik dan benar. Yang ketiga Pak, yang keempat Pak, bagaimana siswa bisa mempraktekkan atau melakukan gerakan chest pass dengan baik dan benar Pak. Kok tujuannya hanya domain keterampilan saja, motorik saja? Kok tidak ada domain lain? Oh iya, nanti itu dengan cara pengukuran Pak. Kalau misalnya di LKPD itu Pak, di LKPD saya sudah menyiapkan. Bukan, bukan. Muatan dari tujuan itu. Apa yang menjadi pedoman atau patokan di dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran. Oh iya Pak. Jadi siswa itu bisa menjelaskan Pak, menganalisis bagaimana cara tentang passing chest pass dan menangkap itu dengan baik dan benar Pak. Mungkin saya rasa itu termasuk kognitif Pak. Jangan saya rasa, Iya Pak. Menurut pendapat saya Pak. harus dipikir. Jadi harus ranah kognitifnya itu berperan, bukan pakai perasaan. Siap Pak. Terus apa lagi? Domain apa lagi? Afektif Pak. Kandungan. Ah, Afektif. afektif. Iya Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang tertuang dalam RPP itu terdiri dari Pertama, kognitif, afektif, psikomotor. itu semua harus tercapai enggak? Atau satu-satu saja setiap pertemuan atau setiap pembuatan program. Harus Pak. Diusahakan harus tercapai. Disitulah kita bisa menilai kita itu berhasil menerapkan bisa atau tidaknya Pak. Berhasil atau Terus, tidak. terus bagaimana mengetahui tiga ranah atau tiga domain itu bisa dilakukan sekaligus? Bisa Oh ya. Jadi saya itu Pak menyiapkan instrumen penilaian Pak dan juga rubrik penilaian yang mana itu sudah saya cantumkan di situ mana penilaian afektif, psikomotor, dan kognitif Pak. Jadi ada pensekorannya Pak. Jadi setiap bagian itu ada pensekorannya. pada setiap pertemuan, apakah itu bisa langsung diterapkan dengan waktu yang tertentu? Ya, saya rasa Pak, bukan saya rasa Pak, menurut ini apa pilihan saya Pak, itu setiap pertemuan itu nanti ada penilaian Pak. Karena kan dua pertemuan tuh Pak. Jadi pertemuan pertama ada penilaian, pertemuan kedua ada penilaian Pak. Bisa itu dalam waktu tertentu. Sekaligus bisa dari tiga ranah domain di, diterapkan. Insya Allah bisa Pak.
Gimana caranya kira-kira? Ya, yang pertama Pak ya, mungkin kan yang namanya anak SD itu Pak, sedikit banyaknya Pak, sudah kalau kita tampilkan yang menarik dan juga kita atur alurnya sedemikian rupa, saya rasa mungkin bisa Pak, kita capai tujuan itu Pak. Dari tadi Bapak selalu mengatakan saya rasa. Ya, tidak ada ilmiah itu dirasa-rasain, tidak ada. Hmm. Harus dipikirkan. Jadi menurut pikiran jadi gitu Pak, bahasanya itu Iyalah, gimana? harus begitu. Oh iya Kalau iya iya. pakai perasaan itu tidak bisa. Oh iya. Baik, saya ingatkan Pak. Jadi menurut pemikiran Pak ya. Jadi Saya pikir begitu, oh ngapain iya. susah-susah. Oh saya pikir. Makasih Pak dapat ilmu. Nggak pakai rasa. Saya pikir. Nah, karena itu, guru harus siap catatan. Iya Pak. Dalam proses itu ada pegangan pulpen, catatan itu harus ada. Sehingga pada kesempatan tertentu, menurut sikon saat Mm-mm. itu langsung direkam. Iya Pak. Walaupun barangkali tidak semua aspek bisa dicatat, paling tidak ada perwakilan, ada sampel dari setiap domain untuk bisa dicatat. Siap Pak. Itu kita kan bukan komputer yang semuanya langsung bisa terekam. Jadi ada catatan. Siap Pak. Terus di dalam pembelajaran yang Bapak temukan masalah itu, medianya bagaimana? Oh medianya Pak. Saya men- saya mencari di internet Pak video pembelajaran yang cocok untuk anak SD Pak. Jadi dengan media video pembelajaran itu sedikit banyaknya yang pertama Pak menarik perhatian siswa Pak. Jadi motivasi itu siswa itu tertarik. Yang kedua itu Pak, tadinya cara penyampaian saya masih abstrak. Nah ini nyata Pak dengan bantuan media video pembelajaran Pak. Dan juga saya sedikit banyaknya nanti menuangkan PPT Pak. Jadi langkah-langkah yang akan dilakukan itu akan terstruktur Pak dalam pembelajaran. Jadi istilahnya tidak nerawang-nerawang Pak. Jadi mana-mana step-stepnya yang akan dilalui anak-anak itu nanti sebelumnya saya jabarkan dulu Pak di PPT. Dan video pembelajaran itu membantu siswa dalam menerima atau memudahkan siswa dalam menangkap materi yang akan saya sampaikan Pak. Itu model pembelajaran yang diterapkan apa itu? Model pembelajarannya program based learning Pak, PBL. PJBL-nya ada tidak? PJBL Pak. PBL-nya ya. PBL-nya barusan iya, tapi ada tidak PJBL-nya, model PJBL? Modelnya Pak. Iya. Tadi kan Bapak mengatakan model PBL. Nah, Ya Pak. PJBL-nya ada kayak? Ada tidak itu? PJBL ada Pak. Biasa tapi secara gini loh Pak, tidak secara penekanan gitu loh Pak. Jadi istilahnya hanya menyentuh gambaran sedikit itu masuk ke ranah PJBL-nya Pak. Tapi Seperti apa itu? Ranah PJBL-nya seperti apa? berupa produk Pak. Jadi nanti itu Pak, siswa itu pada saat mereka melakukan itu nanti sedikit banyaknya Pak, saya memberikan penugasan itu membuat video pembelajaran Pak. Jadi gini loh Pak. Kalau anak SD itu kan membuat video itu kan agak sulit loh Pak. Jadi maksud saya itu nanti hanya naturalnya saja Pak. Di rumah, mereka di rumah nanti proyeknya itu di rumah bagaimana cara melakukan passing, chest pass dan menangkap bola dengan bantuan anggota keluarga yang lain Pak. Ini tuh Pak. Ya, baik. Oke, cukup. Pak, boleh saya bertanya, Baik, Pak? Karena kesempatan ini saya kira jarang terjadi, Pak. Ya.
bisa bertemu sama Prof. Victor, sama Pak Urai. Ya, gimana Pak? Jadi ini Pak yang mau saya tanyakan Pak. Menurut Bapak sama Pak Victor, belajar yang baik untuk anak SD itu seperti apa Pak? Karena saya ini belum ada kiblat Pak. Kalau di Palembang Pak ya belum ada kiblat. Makanya kebenaran nih momen yang pas ini mungkin bertanya sama Prof sama Pak Urai. Oke, saya izin menjawab Pak ya. Ya, silakan Kalau Pak. kurang boleh ditambahkan. Baik Pak, kalau SD itu pembelajaran penjasnya itu lebih pada pendekatan bermain melalui permainan. Makanya di KD-nya itu selalu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Mainan. dengan permainan olahraga atau permainan tradisional. Oh, Jadi aktivitas pembelajaran itu harus bisa Bapak kemas untuk pembelajaran itu dengan penelitian pemain. Ya, kalau bahasa kerennya itu yang sekarang di model pembelajaran ini lebih populer itulah teaching game for understanding. Melalui permainan Pak. Jadi Bapak itu bisa memodifikasi permainan. Permainan apa saja, olahraga apa saja Bapak modifikasi boleh. Dan di SD lebih memfokuskan pada keterampilan gerak fundamental atau gerak dasar ya Pak ya. Bukan teknik dasar, beda. Gerak dasar sama teknik dasar itu beda. Kalau gerak dasar itu pada lokomotor dan lokomotor manipulatif. Iya. Nah, kalau teknik dasar itu tadi itu chess passing, shooting, nah itu. Kalau di SD tidak teknik dasar, tapi keterampilan gerak dasar melalui permainan dan dalam bentuk bermain ya, Tapi permainan yang dimodifikasi. Itu tapi Pak. benar tidak Pak pendapat Bapak Pak? Menurut Bapak kalau misalnya anak SD itu tidak menekankan hasil, menekankan proses. Nah, baik Pak. Kita harus pahami dulu dimaksud hasil dan proses. Ya. Nah, itu kalau kita dari pelaksanaan pembelajaran, nah kalau kita dikemas dalam bentuk bermain dan kita makanya satu dalam 1 tahun itu kan KD-nya hanya 8 atau 10 ya paling banyak ya. Iya Pak. Nah, satu KD itu bisa diterapkan 2 atau 3 pertemuan Pak. Makanya dalam penentuan indikator kita jangan terlalu muluk. Hal sederhana saja. Makanya dalam saat pembelajaran itu bisa kita nilai bagaimana proses belajarnya. Makanya pada saat bermain, sebagai contoh, siswa kelas 6. Permainannya adalah silakan kalian bermain sepak bola, ya, 5 lawan 5. Tapi memasukkan bola ke gawang lawan itu paling banyak melakukan passingnya itu adalah 5 kali atau 8 kali. Nah, di situ anak itu akan kemampuan kognitifnya akan terbangun, dia akan menemukan keterampilannya sendiri. Nah, ketika anak sudah bisa menemukan caranya sendiri, itu kita anggap anak itu sudah berhasil, Pak. Tidak harus skill-nya bagus, tidak. Iya, iya, iya. Nah, itu penjelasannya lumayan panjang, Pak. Ya, Makasih nah, Pak, pada makasih hakikatnya Pak jelasin. kita berbasis proses boleh, kalau mau basis hasil juga boleh, dan penjas itu banyak sekali model-modelnya. Iya, Pak. Ya, Pak ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita di PPL ketemu, Pak. Iya Pak, makasih banyak Pak ya. Pak. Prof, Tolong makasih. dipanggilkan Ya, teman jadi berikutnya, Pak. Ya. jadi pembelajaran di sekolah dasar itu tidak seperti yang disampaikan Pak Urai tadi, tidak harus memaksa siswa itu melakukan passing misalnya harus lurus ke sana ke arah ke sana. Yang penting mereka melakukan, Iya Pak. ya Makasih kan, banyak. bahwa passingnya itu melenceng ke kiri ke kanan, jangan dimarahi. Justru suatu kebanggaan kalau mereka melakukan aktivitas gerak itu sudah senang, bahwa itu memantul kemana-mana. Jadi tidak menuntut suatu penguasaan keterampilan sesuai dengan apa namanya teknik-teknik daripada suatu kecabangan. Siap Pak. Jadi dalam proses itu memang intinya. Sehingga mereka menjadi senang bermain, tidak harus memarahi atau bahkan bila pun salah pun beritahu bagus gitu.
Dia sudah mau memukul, lari kemanapun bolanya bagus, tapi dia Iya. aktif. Itu kira-kira begitu. Nah, mungkin pada tingkat SMP lain lagi, SMA lain lagi, sudah penguasaan kepada kecabangan. Iya. Tuh, oke. Ya, makasih banyak Pak atas pemikirannya Pak, Oke, kesempatannya. semangat ya Pak Iya Pak. Hendra, semoga sukses selalu. Jangan Amin lupa Pak. terus belajar Pak. Iya Pak. Makasih bimbingannya Pak. Oke, sama-sama. Tolong diinformasikan ke teman berikutnya Pak ya. Oh ya, izin live ya Pak. Ya, Iya, assalamualaikum Pak. Selamat pagi. salam.